Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan berdoa, kita akan memulai ibadah kita. Terpujilah namamu ya Tuhan, ditinggikan, diagungkan namamu. Kami bersyukur hari ini kami boleh bertemu, sekalipun kami bertemu lewat via video. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan memberkati jam peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga sampai ada akhirnya. Bahkan penyampaian firman-Mu kiranya Tuhan memberkati. Ibadah ini kami buka hanya di dalam nama Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Nya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Nya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sampai saat ini, dan kami akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Baik, puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh bertemu. Sekalipun kembali kita masih bertemu lewat via video, karena situasi yang sedang terjadi di dalam bangsa kita, bahkan di dunia. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Tawarik pasal 20 ayatnya ke-24 sampai dengan 27. Saya akan baca untuk kita semua. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan
Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah peristiwa kemenangan yang dialami oleh Raja Yosafat bersama dengan bangsa Yehuda. Bapak ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ada hal yang menarik dari kemenangan ini. Rupanya Raja Yosafat dan bangsa Yehuda memenangkan pertempuran ini, memenangkan peperangan ini tanpa melakukan sebuah pertempuran. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, rupanya bahwa kalau kita membaca mundur dari ayat pertama, kita akan melihat Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahwa ada bangsa besar, ada dua bangsa besar, yaitu Bani Amon dan Bani Moab, sedang berkumpul bersiap-siap untuk menyerbu bangsa Yehuda. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya di dalam peperangan itu mereka belum berperang, tetapi kemenangan mereka sudah dapati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Nah, rupanya dalam peperangan bangsa Yehuda melawan Bani Amon dan Bani Moab itu bukan peperangan mereka, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Bukan mereka yang berperang, tetapi Allah lah yang berperang bagi mereka, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke-15, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuaku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jadi keberhasilan, kemenangan yang diraih oleh Raja Yosafat dan bangsa Yehuda pada waktu itu adalah mereka berhasil memenangkan itu tanpa melakukan pertempuran. Dan kemenangan itu diraih karena Allah sendiri yang berperang di depan mereka, Bapak Ibu. Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa yang Yosafat lakukan? Apa yang bangsa Yehuda lakukan sehingga Allah mau berperang, Allah mau turun, kuasa Tuhan mau turun, sehingga Allah sendiri yang berperang tanpa adanya intervensi dari bangsa Yehuda, tanpa adanya tindakan dari Raja Yosafat, sehingga peperangan itu boleh dimenangkan Bapak Ibu, tanpa mengeluarkan keringat Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, dan inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu. Apa sebenarnya yang dilakukan Raja Yosafat dan bangsa Yehuda sehingga Tuhan turun tangan, hadir, mendahului bangsa Yehuda dan melakukan peperangan itu Bapak Ibu. Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang kita pelajari hari ini. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Yosafat, Raja Yosafat bersama dengan bangsa Yehuda. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita lihat di dalam ayatnya yang pertama. Setelah Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Munim, datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyeberang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-gedi. Ayat ketiga Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Mengapa Tuhan? Apa yang Yosafat lakukan sehingga Tuhan mau turun tangan, hadir di dalam peperangan itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan.
Yang pertama yang dia lakukan adalah Yosafat bersepakat Yosafat bersepakat kepada bangsanya untuk mencari Tuhan di dalam doa dan puasa. Ibu bapak yang sekasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yosafat adalah seorang raja. Ketika dia mendengar berita adanya pasukan yang besar sedang menuju ke arah mereka untuk menyerbu mereka, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang dia lakukan bukan menghitung berapa kekuatan yang dia miliki, bukan menghitung beberapa senjata yang dia miliki. Dia tidak mencari bantuan ke tetangga-tetangganya, Bapak Ibu, kepada kerajaan Israel pada waktu itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi yang pertama dia lakukan adalah dia mencari Tuhan di dalam doa dan puasa. Bukan hanya itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Bukan hanya Yosafat yang mencari Tuhan, bukan hanya Yosafat yang berpuasa dan berdoa, tetapi ada kesepakatan yang terjadi. Ada kesepakatan yang terjadi antara seorang bangsa, seorang raja bersama seluruh rakyatnya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Mereka bersatu, bersepakat untuk mencari, meminta pertolongan Tuhan di dalam doa dan puasa mereka. Ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, ini sangat menarik, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, inilah yang bisa kita pelajari yang pertama, bahwa ketika masalah itu terjadi, persoalan itu terjadi, Yosafat membuat satu kesepakatan kepada seluruh rakyatnya untuk kita mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam. Bagaimana dengan kita saat ini? Bukankah bangsa kita sedang dilanda dengan wabah yang begitu besar? Tadi baru saya dengar virus corona di Indonesia sudah mencapai hampir mendekati 6.000, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan data terbaru, negara paling banyak terinfeksi virus ini adalah Amerika. Selanjutnya Spanyol, Italia, Prancis dan Jerman, dan Indonesia ada di urutan ke-37, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari Yosafat. Ketika tantangan itu datang, ketika persoalan itu datang, Bani Amon dan Bani Moab menghadapi sebuah ancaman. Dia mengalami ketakutan, Bapak Ibu saudara-saudara. Yosafat mengalami ketakutan, itu sisi manusianya. Tetapi tindakan, keputusan yang diambil dalam menghadapi persoalan itu adalah dia mencari Tuhan melalui di dalam doa dan puasa. Dan dia bukan hanya sendiri, tetapi dia membuat satu kesepakatan bersama seluruh bangsa Yehuda. Duduk diam untuk mencari wajah Tuhan di dalam doa dan puasa. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam? Ketika wabah ini terjadi, apa yang kita cari? Apakah kita sedang berusaha mencari keuntungan? Apakah kita lalu mengecek saldo ATM kita, berapa banyak uang yang kita perlukan untuk menangani situasi ini? Atau kita membuka HP kita dan melihat nomor-nomor siapa, orang-orang penting siapa yang ada di dalam HP kita yang bisa kita hubungi sehingga memperoleh bantuan dari itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini saya mau katakan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, melalui pelajaran ini, melalui firman ini kita diingatkan bahwa yang pertama ketika menghadapi persoalan, menghadapi situasi yang sedang terjadi di negara kita, bahkan di dunia saat ini, kita harus mencari Tuhan di dalam doa dan puasa. Bukan hanya itu, kita harus sepakat di dalam keluarga kecil kita, orang tua dan anak-anak, gembala dan seluruh jemaat. Kalau bisa seluruh bangsa ini bersepakat untuk berdoa, seperti yang beberapa waktu kita lakukan. Kita berdoa dan puasa, seluruh warga Kemainjil berdoa dan puasa. Kita yakin bahwa kita akan mengundang Tuhan. Kita meminta kuasa Tuhan untuk hadir berperang melawan virus corona ini. Berperang untuk menghadapi situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa persoalan yang sedang engkau hadapi saat ini?
situasi buruk apa yang engkau sedang hadapi saat ini, pastikan bahwa pertama kali yang engkau hadir, yang engkau lakukan bukan mengecek ATM, bukan membuka buku tabunganmu, bukan mengecek berapa uang yang ada di dalam dompetmu, bukan mengecek orang-orang siapa, pejabat-pejabat siapa yang bisa saya hubungi sehingga dapat membantu saya. Tetapi mari kita mencari wajah Tuhan terlebih dahulu di dalam doa dan puasa kita. Mari kita bersepakat bersama seluruh anggota keluarga kita. Alkitab katakan Bapak Ibu Saudara-saudaraku di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin saudara. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Raja Yosafat bukan 2-3 orang, tetapi seluruh bangsanya pada waktu itu bersepakat untuk mencari wajah Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa dan puasa mereka. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yosafat tidak hanya melakukan doa dan puasa, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dia tidak hanya mencari wajah Tuhan ketika menghadapi persoalan itu. Ketika menghadapi persoalan itu, dia tidak hanya mencari wajah Tuhan di dalam doa dan puasa, tetapi di dalam doa mereka. Ingat Bapak Ibu bahwa doa itu dipimpin langsung oleh Yosafat, Bapak Ibu. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang kedua adalah Yosafat mengakui keberadaan Tuhan di dalam doa-doanya. Kita bisa baca itu di dalam ayatnya yang ke-6. Dalam ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan Bapak Ibu, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu, rumah Abraham, umatmu Israel, dan memberikan kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam doa-doa kita juga Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada bagian yang pertama Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa kita perlu mengakui keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengakui bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini itu ada di dalam kendali tangannya. Segala ciptaannya itu dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bukan hanya itu Bapak Ibu, kita harus akui juga bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan perkasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan yang sanggup membalikan situasi yang buruk menjadi situasi yang baik. Bahkan ketika kita tidak setia sekalipun, Allah tetap setia kepada saudara dan saya Bapak Ibu. Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam pengakuan kita tentang keberadaan Allah di dalam doa kita, kita harus akui juga Bapak Ibu, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya di dalam ayat 12 di sana dikatakan, di dalam ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ibu Bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, hal yang kedua yang Yosafat lakukan adalah dia mengakui keberadaan Tuhan di dalam kehidupan. Seringkali bahwa di dalam doa-doa kita, waktu kita mulai berdoa, kita langsung minta berkat ini, berkati ini, berkati itu, berkati ini, semuanya hanya berkat. Dan kita lupa untuk memuliakan nama. Kita lupa untuk meninggikan pada bagian pertama di dalam doa kita. Kita lupa memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam doa-doa. Kita harus katakan bahwa Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi. Engkaulah Allah yang kudus. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi ini.
Engkau adalah Allah yang memegang kehidupan kami. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Yosafat, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, sangat penting untuk kita mengakui keberadaan Tuhan di dalam doa-doa. Kita mengakui, kita meninggikan Tuhan, kita katakan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita masih ada di dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya bahwa situasi yang sedang terjadi saat ini, yang sedang melanda bangsa kita, yang membuat segala kegiatan belajar mengajar, pendidikan mulai terhambat, bahkan peribadahan kita pun terhambat, bahkan perekonomian kita mulai bergoncang. Tapi saya mau katakan, kita harus akui bahwa keberadaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dengan adanya Dia di dalam kehidupan kita, maka semuanya akan bisa kita lalui dengan bertepuk tangan, dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Bukankah ini yang terjadi di dalam kehidupan Yosef? Bukan dia yang berperang bersama dengan bangsa Yahudi, tetapi Allah lah yang berperang melawan bangsa Bani Amon dan Bani Moab, Bapak Ibu. Ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, ternyata Yosafat tidak hanya dia mencari Tuhan di dalam doa dan puasa dan mengakui keberadaan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam doa-doanya Bapak Ibu. Tetapi yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yosafat percaya akan janji Tuhan. Nah Bapak Ibu, setelah Yosafat berdoa bersama-sama dengan bangsa Yehuda, setelah dia berpuasa bersama-sama dengan bangsa Yehuda, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-14, jawaban Tuhan hadir di dalam kehidupan bangsa itu. Di dalam ayatnya yang ke-14, roh Tuhan menghinggapi seorang Lewi, Bapak Ibu. Coba kita baca ayatnya yang ke-14 ya. Lalu Hasael bin Sakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dan Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah Jumat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yehosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok, ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yoel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggal berdiri di tempatmu dan lihatlah bahwa bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan, ini jawaban Tuhan setelah mereka berdoa, setelah mereka berpuasa, setelah mereka mengakui keberadaan Tuhan. Jawaban Tuhan bahwa saya yang akan berperang untuk kamu. Kamu tidak usah buat apa-apa. Kamu tidak usah bertempur, tidak usah mengeluarkan keringat. Saya akan berperang melawan kamu. Melawan mereka, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam. Itu firman Tuhan. Dan di ayatnya yang ke-20, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yosafat berkata kepada seluruh umat Yehuda, dengar hai Yehuda, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allah dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil, Bapak Ibu. Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Bagaimana
Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Bahwa dia berjanji bahwa di dalam segala perkara, ketika kita menanggung bersama dengan dia, kita akan sanggup melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika dia sampai, ketika Raja Yosafat bersama dengan bangsa Israel, bangsa Yehuda, sampai di tempat pertempuran. Bapak Ibu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka melihat bahwa seluruh Bani Moab dan Bani Amon itu sudah tergeletak dan mati terbunuh Bapak Ibu. Dan itu siapa yang melakukan? Itu adalah Allah. Ibu Bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita percaya akan janji Tuhan. Bukankah dia yang berjanji di dalam Roma pasalnya yang ke-8, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, situasi hari ini mungkin membuat kita cemas, mungkin membuat kita takut dan khawatir. Tetapi mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mencari Tuhan melalui doa dan puasa kita. Kita bersepakat bersama seluruh keluarga, seluruh jemaat Rehoboth, kita bersepakat untuk meminta kuasa Tuhan, untuk meminta hadirat Tuhan untuk berperang melawan situasi ini Bapak Ibu. Dan kita percaya akan janjinya bahwa dialah yang akan menyertai kita, bahwa dialah yang akan berperang untuk kita, dialah yang akan memakai para dokter-dokter dan tim medis untuk menyelesaikan, bahkan pemerintahan, dia akan memakai itu semua untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi di dalam bangsa ini, bahkan di dunia Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa yang Yosafat lakukan sehingga Allah mau turun tangan di dalam peperangan itu, dan mereka tidak perlu mengeluarkan keringat untuk memenangkan pertandingan ini. Mereka tidak perlu bersusah payah untuk memenangkan pertandingan ini. Tetapi Allah lah yang berperang. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan? Di dalam ayatnya yang ke-22. Di sana dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah menghadang terhadap Bani Amon. Dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpulung kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan mempunahkan mereka. Segera sesudah mereka memusnahkan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang terakhir, apa yang Yosafat dan bangsa Yehuda lakukan agar mereka memenangkan dan meminta sehingga Allah turun tangan di dalam persoalan mereka, tekanan yang mereka sedang hadapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Yang mereka lakukan yang terakhir adalah mereka menaikkan pujian-pujian kepada Allah. Mereka menaikkan nyanyian pujian kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali kita memuji Tuhan ketika kita mendapatkan berkat. Seringkali kita memuji Tuhan ketika kita ada di dalam zona yang nyaman. Seringkali kita memuji Tuhan ketika kondisi perekonomian kita sedang aman-aman dan kesehatan kita sedang aman. Tetapi situasi yang terjadi terhadap bangsa Yehuda dan Raja Yosafat pada waktu itu adalah mereka menghadapi suatu tekanan, mereka menghadapi suatu persoalan yang besar, bahwa mereka akan diserang oleh bangsa yang besar, suatu laskar yang besar. Beberapa pasukan Bapak Ibu Saudara bersekutu mereka untuk menyerang bangsa Yehuda. Tetapi apa yang terjadi? Mereka di dalam ketertekanan, di dalam persoalan yang mereka sedang hadapi saat ini, saat itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mereka tetap menaikkan puji-pujian kepada Allah, menyanyikan puji-pujian. Menyanyikan puji-pujian kepada Allah artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Kita katakan bahwa Tuhan Engkau baik, sekalipun situasi kita mungkin tidak baik. Tuhan Engkau dahsyat. Kita muliakan Tuhan, kita agungkan Tuhan. Katakan bahwa Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita.
Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dengan situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan kita tidak bisa kemana-mana, beraktivitas pun kita tidak seperti biasanya. Mungkin kita ada di tempat yang tidak nyaman saat ini, kita diam di rumah saja. Tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa ketika pada situasi yang buruk ini, kita harus tetap katakan bahwa Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau selalu, Engkau setia di dalam kehidupan kami. Bukankah itu yang terjadi juga di dalam kehidupan para rasul? Saya masih ingat, saudara ingat waktu Rasul Paulus di dalam penjara bersama dengan Silas di kota Filipi, Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada mereka? Tepat jam 12 malam, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Apa yang terjadi pada saat itu ketika mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah? Terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Allah turun tangan di dalam persoalan mereka. Terjadi gempa bumi yang sangat, sendi-sendi penjara mulai goncang dan hancur, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan semua ikatan-ikatan yang membelenggu kaki dan tangan mereka itu semua terputuskan. Dan kita tahu bahwa Allah sendiri yang turun tangan untuk membebaskan mereka, Bapak Ibu. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan. Dan kemarin Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya menonton televisi tentang kabar terbaru tentang pasien-pasien yang sembuh dari COVID-19. Nah, beberapa penelitian mengatakan bahwa penderita COVID-19 ini bagi yang di usia lansia, Bapak Ibu, 60 tahun, 70 tahun ke atas, itu kemungkinan sedikit untuk sembuh, Bapak Ibu, dan memperoleh kehidupan. Tetapi kemarin saya menonton seorang wanita berusia 70 tahun. Dia mengatakan ketika dia sembuh, dia memberi kesaksian bahwa selain dia meminum obat dan mengikuti anjuran Tuhan, yang membuat dia sembuh adalah ketika dia menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, apakah saudara percaya bahwa dengan pujian kita kepada Tuhan, bahwa Allah bertata dan bersemayam di atas bukit? Itu yang dikatakan di dalam kitab Mazmur, Bapak Ibu, bahwa Allah bertata dan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, dengan itulah yang dilakukan oleh Yosafat, sehingga Allah hadir di dalam peperangan itu, mendahului peperangan itu, sehingga Bani Amon dan Bani Moab dibuatnya mereka saling membunuh. Terjadi penghadangan, Bapak Ibu, sehingga sebelum bangsa Yehuda hadir di medan peperangan itu sudah selesai terlebih dahulu, dan semua musuh-musuh Yehuda itu sudah habis dibunuh oleh Allah. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kesulitan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apakah saudara percaya bahwa Tuhanlah yang ada di depan kita? Apakah saudara percaya bahwa Tuhanlah yang ada di depan kita saat kita menghadapi situasi yang terjadi di tengah bangsa ini? Saat kita menghadapi situasi yang sulit yang terjadi dengan bangsa, apakah saudara percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita? Situasi ini Tuhan pasti pulihkan. Apakah saudara percaya? Kalau saudara mau percaya, mari kita lakukan 4 hal ini. Yang pertama, mari kita bersepakat untuk mencari Tuhan di dalam doa dan puasa. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mengakui keberadaan Tuhan di dalam hidup. Kita mengakui bahwa Dialah pencipta langit dan bumi. Kita mengakui bahwa
Dialah pemegang kehidupan kita. Kita mengakui bahwa tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan. Bukankah itu yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 15, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita percaya akan janji-janji Tuhan yang Tuhan firmankan di dalam firman. Kita harus percaya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dan yang terakhir, mari kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan di dalam segala situasi. Apapun situasi kita, baik seburuk apapun, bahkan situasi yang sedang sekarang terjadi, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita tetap katakan bahwa Tuhan Engkau baik, sekalipun kita tidak bisa beraktivitas kemana-mana. Tuhan Engkau baik, sekalipun saat ini perekonomian kita sedang diguncang. Kita tetap katakan Tuhan Engkau baik, sekalipun mungkin pergumulan-pergumulan besar kita menghadapi sebuah sakit penyakit. Kita tetap katakan sakit. Dengan melakukan 4 hal ini, saya percaya bahwa Tuhanlah yang akan berperang untuk kita. Hari ini saya mau mengingatkan kita, anjuran dari pemerintah untuk tetap stay home di rumah dan mengikuti segala tindakan kebersihan, menjaga kebersihan, menjaga jarak Bapak Ibu Saudara-saudaraku, itulah adalah bagian kita. Nanti bagian Tuhan adalah melakukannya. Dan tinggal Tuhan melakukan bagiannya. Dia akan bekerja melalui tim paramedis. Dia akan bekerja melalui dokter-dokter. Dia akan bekerja melalui para pemerintahan, presiden kita. Dia akan bekerja melalui para aparat Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Bagian kita adalah sekarang kita duduk, tinggal di rumah, menjaga jarak, menjaga kebersihan, mencari wajah Tuhan di dalam doa dan puasa, mengakui Dia adalah Allah yang hebat, Dia adalah Allah yang luar biasa, dan percaya akan janjinya, dan tetap naikkan pujian kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang hebat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami untuk menghadapi situasi ini. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang ada di depan kami. Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan kami. Tuhan memberkati semua jemaat Rehoboth dimanapun berada saat ini. Apapun pergumulan yang mereka hadapi saat ini, kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan
Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia, dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati. Kami bersyukur kepada Tuhan, Kau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada masih sampai pada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Hamba mengucap syukur, Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami jika kami melakukan salah kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat Rehoboth dimanapun mereka berada. Kau memberkati mereka, kebutuhan mereka di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali kehidupan kami. Jika ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Dengan darah Yesus yang penuh dengan kuasa itu menjamah setiap bagian yang sakit, dan kami percaya kesembuhan pasti terjadi. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga hamba mau berdoa. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan, bapak-bapak yang saat ini ada di tempat pekerjaan. Perlindungan dan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih ya Bapak, berkati pelayanan yang ada di dalam jemaat ini. Di tengah situasi yang ada, kami mau katakan bahwa kami mau tetap melayani Tuhan. Kami mau tetap melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Pada akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah engkau dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.